Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, para jamaah haji kolbu, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ma'unah dari Allah SWT. Dan mari kita memulai seizin para guru-guru kita, para kiai kira, para wali-wali yang mendampingi kita. Kita ngaji terlebih dulu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Para salikin rahimakumullah, kita sampai di bab 10 maqalah yang ke-15 dari kitab Nasaihul Ibad. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulmiya fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu khamisata asyarah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqalah yang ke-15 dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Beliau bersabda, man kathura dhahkuhu uqiba bi'asri uquban. Siapa saja yang banyak tertawa, laghaw, ya, maka ia akan disiksa dengan 10 siksaan. Jadi orang yang banyak tertawa itu bisa lahwo, bisa lupa, bisa ghaflah. Sehingga dengan demikian orang yang banyak tertawa, Rasulullah mengatakan akan mendapatkan 10 siksaan. Mahwa awwaluha yamutu qalbuh, akan mati hatinya, ikut mati karena dia kesengsem urusan kesenangan dunia sehingga lupa kepada Allah, sehingga hatinya itu yamut, mati, sehingga lupa pada zikir pada Allah. Kama kila dhahkatul mu'minin ghaflatun min qalbihi. Tertawanya orang yang beriman itu melahirkan kelalaian di dalam hatinya. Jadi boleh senyum, boleh senang, tapi jangan tertawa terbahak-bahak. Itu menunjukkan hati kita sedang ghaflah. Hati kita tidak bergantung, tidak nyambung dengan Allah. Nah, dengan demikian kita tidak dalam posisi harus selalu tertawa. Yang kedua, wayadhabul ma'u min wajhi, menghilangkan sinar wajahnya, sinar keteduhan di dalam wajahnya. Seperti yang disampaikan oleh satu hadis, Ruya Abu Idris al-Khawalaniyun an Abi Dzar al-Ghifari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa kasratadh dhahki innahu yumitul qalba wa yadhhabu bi nuril wajhi. Hati-hatilah engkau banyak tertawa, karena hal itu dapat mematikan hatimu, wa yumitul qalbi wa yadhhabu bi nuril wajhi, dan bisa menghilangkan raut wajahnya yang bersinar, yang teduh, yang menenangkan. Kadang-kala orang banyak tertawa itu lari dari kenyataan. Ibu bapak sekalian, benar kan? Jadi kalau lagi masalah, orang-orang yang tidak punya pegangan iman itu
minum minuman apa itu ekstasi, tertawa sendiri. Itu artinya sebetulnya orang yang banyak tertawa itu adalah sedang hilang jati dirinya. Lihat saja kalau orang banyak tertawa, ya, itu biasanya bukan karena senang, karena lari dari kenyataan, sehingga dia banyak lari, banyak tertawa. Dengan cara maka dipaksa pura-pura tertawa sampai terbahak-bahak gitu kan, padahal tidak tertawa. Nggak lucu tapi tertawa. Itu artinya bisa menghilangkan apa wayadhabul ma' min wajhihi. Yang ketiga, wayasmutu bis syaiton, dan para setan bergembira, ada temennya. Ya, setan senangannya berhura-hura. Jadi kalau orang banyak tertawa hura-hura, setan senang. Ya. Yang keempat, wa yaghdabu alaihir rahman, Allah Maha Penyayang akan membenci orang yang banyak tertawa. Giginya kelihatan semua, lidahnya menjulur, langit-langitnya sampai kelihatan. Itu adalah tidak menjaga muru'ah. Apalagi orang yang iman, apalagi seorang guru, apalagi seorang kiai, kok tertawanya terbahak-bahak, itu adalah tidak menjaga muru'ah. Yang kelima, wa yunaqashu bihi yaumal qiyamah, dan akan dihisab secara detail nanti di hari kiamat karena banyak tertawanya itu. Mengapa kamu banyak tertawa? Kok tidak banyak berpikir? Memang dunia itu indah, nah, kira-kira gitu kan. Padahal ad-dunya jifah, padahal dunia itu adalah bangkai yang akan kamu tinggalkan. Kita tinggalkan atau kita yang ditinggalkan oleh dunia. Loh, kamu kok tertawa? Kok senang di dunia ini? Wa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu qalat man nufisal hisab udziba. Siapa saja yang dihisab secara mendetail pasti akan banyak siksanya. Jadi artinya semakin banyak orang tertawa berarti dia semakin ghaflah minallah, ya, maka dengan demikian dia akan dihisab, dan semakin banyak dihisab maka semakin banyak siksanya. Yang keenam, wa yu'ridu anhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga akan berpaling kepada orang seperti ini. Ya, kamu tidak pernah sholawat, nggak pernah dzikir padaku, kamu ghaflah, kok minta syafatul udzma? Nah, kira-kira gitu. Jadi Rasulullah melengos, bahasa Jawanya itu melengos. Melengos itu apa ya bahasa itu? Berpaling, ya, buang bunga. Ah, kamu itu gur butuh wedok, lek butuh sholawat, lek ra butuh nggak sholawat. Nah. Yang ketujuh, wa ta'anuhul malaikah. Jadi malaikat akan melaknat. Yang kedelapan, wa yubghiduhu ahlus samawat, dan penghuni langit dan bumi akan membencinya. Dan yang kesembilan, wa yansa kulli syai'in, dan dia akan bisa gampang lupa. Dan yang ke-10, yaftadhihu, dan dia adalah ia akan terbongkar rasa malunya. Artinya ayatan kasfa uyubuhu yaumil qiyamah, maka dia akan dibuka seluruh rahasia-rahasianya di yaumil qiyamah, aib-aibnya itu dibuka semua karena banyak tertawa. Jadi demikian Bapak sekalian, ini hadis Rasulullah makalah yang ke-15. Ya, boleh senyum, boleh senang, tapi jangan senang-senang. Boleh senyum, jangan tersenyum-senyum. Nanti dikira satu gelas tidak cukup, tidak genap itu nanti kalau banyak senyum itu. Artinya ya memang nggak normal, satu gelas tidak penuh itu. Goyahnya seperti itu.
Wal maqalah bisadi asyarah, dan maqalah yang ke-16, qala Hasan Bisri rahimallahu taala, Syekh Hasan Bisri minal mutasawwifin, seorang tasawuf yang terkenal, kira-kira di abad ke-6, abad ke-4, abad 6 Hijriah ya. Beliau sangat luar biasa, pelajaran-pelajaran asar-asarnya di bidang tasawuf, bidang etika. Beliau mengatakan bainama utufu yauman fi azikatil Basrah, di waktu pagi Syekh Hasan Basri itu berkeliling di lorong-lorong di Basrah. Basrah itu salah satu kota di Irak yang letaknya itu di atas, kira-kira hampir berbatasan dengan Iran ya. Dan kira-kira dekat dengan Kurdi juga ya, Kurdi yang mayoritas kalau di situ tuh Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di Irak itu Ahlussunnah wal Jamaahnya 40%, Syiahnya 60%. Alhamdulillah 1 bulan yang lalu saya berkesempatan ziarah ke sana. Beliau aduru biha, mengelilingi jalan-jalan, aswaqiha ma'asya bin abidin, di dalam jalan-jalan itu dia menemui seorang pemuda. Idza ana bitayyibin wa wajalisun alal kursiyin, lalu mendadak ketika bertemu itu ada orang tabib yang banyak orang mengelilinginya. Tabib ya, kira-kira ahli spiritual lah, kira-kira uang pinter, orang Jawa menyebut uang pinter ya. Wa baina yaday rijalun nisaun wa sibyanun bi aidihim qawariru fiha ma'un, dan sekitar dari lingkaran itu ya laki, ya wanita, ya anak, sama semuanya membawa botol air, minta tuah, minta doa, minta diasma'i ya, disebul gitu kan. Wa kullu wahidin minhum yastausifu dawa, mereka sama-sama meminta obat kepada tabib itu. Ayat lubu min dalikat thayyibi ayat kuro sifatin dawa, ya ini menuntut tabib untuk memberikan apa ya bacaannya kiai biar saya sembuh, kira-kira gitu, sambil airnya. Nah, untuk apa? Lidaihi, untuk sakit saya ini yang nggak bisa jalan, yang resah, yang macam-macam ya, yang kakinya bengkak. Au kulli wahidin, dan setiap orang menanyakan seperti itu. Nah, faqala, lalu Sayyidina Syekh Hasan Bisri Hasan Bisri wa taqaddama sabun, lalu majulah berkata kepada pemuda itu, karena pemuda tadi kan ketemu, pemuda kamu maju sana juga dong ya. Ail abdi ila taibib, untuk jalan kepada tabib. Lalu ia berkata, pemuda itu ya, qala ayyuhat tabibu hal indaka dawa'u yughsilud dzunub wa yusfi maradil qulub. Kalau tadi itu sakit fisik yang ditanyakan, tapi sekarang pemuda tadi mengatakan, wahai tabib, apakah engkau mempunyai obat yang membersihkan dosa saya dan mengobati penyakit hati saya? Nah, faqala, na'am, iya pemuda, saya punya. Aidzalika indi, aku punya itu, punya obatnya ya. Ay khadari dzalika dawaili, maka hadir ke sini. Kata gitu kepada tabib, kepada anak muda yang disuruh oleh Hasan Bisri tadi. Lalu ia berkata, faqala ay tabib berkata, khud minni asyarata asya minal aqaqiri, ambillah dariku 10 macam obat berupa berbagai tanaman obat. Ya, artinya obat hati dan dosa tadi diibaratkan seperti tanaman. Yang pertama, khud uruk, ambillah akar, ya, wa syajarah, pohon akar,
fakir kefakiran, ma'a uruki, ya, beserta akar tawadhu, ketawadhuan. Ini analog yang sangat luar biasa. Kalau kamu banyak dosa, kalau kamu banyak hatinya lagi kotor, maka menurut tabib tadi mengatakan ambillah akar kefakiran serta akar pohon tawadhu. Bagus ya Bapak sekalian ya. Jadi kalau orang lagi sakit hati, hatinya lagi nggak benar, jangan sombong. Itu tambah marah. Ya. Jangan merasa kaya, kita cukup fakir. Ya, anna fakirun wa anta ghaniyun. Ya Allah, saya ini orang fakir sedang engkau maha kaya. Harus begitu. Sabbatal faqr wa tawaddu' bis syajarah, tapi itu menserupakan kefakiran itu seperti kefakiran dan rendah hati seperti pohon. Fi kauni kulli murtafi'an, maka dalam adanya masing-masing itu, artinya pohon itu mempunyai kemurtafi'an, mempunyai sama-sama tinggi. Wal uruqu sababal li hayati tilka syajarah, sedangkan akar merupakan sebab untuk hidupnya pohon itu. Kalau orang sakit jauh dari Allah, kalau orang itu sedang gundah dengan Allah, maka tawadhunya yang kuat. Itu akarnya. Kalau orang lagi susah kok sombong, ya tidak punya akar. Sehingga dengan demikian sikap kita harus di dalam memiliki sifat kefakiran. Begitu Bapak sekalian ya. Wal makna khudil uruk, maknanya ambillah akar allati ya min asbabi wujudi hakikatin fakri wa tawadhu, yang termasuk di antara berbagai penyebab tawadhu adalah kefakiran dan tawadhu. Itu kuncinya itu. Kalau orang itu tawadhu dan merasa fakir, itu pasti hidupnya tenang. Jadi tidak nggongso, hatinya dekat dengan Allah. Wal musabbihina bisyadatil aliyah, yang keduanya disempurnakan, diserupakan dengan pohon yang tinggi itu. Jadi kalau akarnya kuat, pohonnya kuat, maka dia akan kuat dari goncangan. Dia tidak akan pernah walita asumirhilah, tidak pernah putus asa dari Allah, karena akarnya, tawadhunya, karena kefakirannya itu kuat, sehingga pohon yang namanya iman, pohon namanya Islam, pohon ihsan yang ada di dalam diri kita itu akan kuat. Bil musabbihina bisadil aliyah, sehingga pohon itu menjadi kokoh tinggi. Li irtikaiha inda ta'ala, karena keduanya tinggi posisinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Bapak sekalian ya. Jadi kalau lagi sedih, banyak dosa, maka merasa rendah, fakir dan tawadhu. Qala Ibnu Atha, ya, berkata Ibnu Atha, tawadhu qabulul haq mimman kana, rendah hati itu adalah menerima kebenaran dari siapa saja. Jangan merasa kita tinggi. Yang baik itu dari bawahan tidak mau nerima. Oh, saya itu kan atasan, kamu kan salah. Boleh. Jadi meskipun itu dari siapa, orang lebih rendah, harus kita terima. Ungdur ma qala wala tangdur man qala. Wa qala Ibnu Abbas, minat tawadhu'i ayyasroba rajuli min su'i akhihi. Disebut dengan tawadhu apabila seorang laki-laki mau minum dari sisa minum saudaranya. Ini Ibnu Abbas. Karena di antara kita Ahlussunnah, ya, bekasnya minuman gurunya kiai itu sering dilihat sebuah tuah yang bisa mentransfer dari keilmuannya itu. Ini perkataan dari Sayyidina Ibnu Abbas. Sedangkan Imam Qusairi belum mengatakan al-faqru syi'arul awliya,
kefakiran itu adalah lambangnya dari seorang wali, wa khilyatu adfiya, dan perhiasan orang-orang sufi. Ya, wa ikhtiyarullah taala li khawsi minal atqiya'i wal anbiya. Orang-orang ini adalah orang yang istimewanya, yaitu dari kalangan orang ahli takwa dan ahli anbiya wal mursalin. Jadi kita harus betul-betul merasa fakir. Ini obat pertama. Obat kedua, Bapak sekalian, waz'al fiha ihlilajat taubat. Taruhlah tadi akar fakir dan akar tawadhu itu, taruhlah di dalamnya, yaitu namanya ihlilajat taubah, duri taubat. Jadi dalam baskom dikasih satu tawadhu, dua adalah fakir, yang ketiga taubat. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, taubat ini adalah ij'al taubatan musabbata bil ihlilaj. Jadikanlah taubat yang diserupakan dengan pohon obat itu fi anna kulliyadhabul wasakha, yang di dalamnya adalah apa? Untuk menghilangkan kotoran. Fal ilaju dzhabal sakhal batni, yaitu menghilangkan kotoran yang ada di dalam perut. Wa taubatu tudhibud dzunub, sedangkan taubat itu menghilangkan segala dosa. Jadi dengan duri taubat tadi, merasa sakit, merasa nadam, merasa bakok, kita nyesel, kita bersakit, kita riyadhah di tengah malam, bahkan Bapak Ibu sekalian ada yang puasa minta maaf, itu sakit, tapi itu akan menghilangkan kotoran dalam perut tadi. Dengan bahasa lain, menghilangkan apa? Sakitnya, hilangnya dosa. Atau batu tadhibud dzunub. Taubat itu menghilangkan, mengosongkan segala dosa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kamal la dzambalah. Orang yang bertaubat dari segala dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Innallaha yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul minat tawabin wa yuhibbul minal mutatahhirin. Allah itu sangat senang pada orang yang taubat dan sangat senang orang yang bersuci. Qad aflaman tazakka wa dzakara isma rabbih bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairun minal ula. Jadi bersucilah, menyebut nama Allah yang banyak, sholat yang benar, itu semua lebih baik daripada alam raya ini. Tapi anehnya orang memilih dunia daripada akhirat yang abadi. Yang keempat, ya Bapak sekalian, yang keempat, wa atrahu fi hawanir ridha. Lemparkanlah hal itu di dalam lumpang ridho. Nah, ini kan tadi sudah di baskom kan? Nah, habis baskom dibersihkan, sudah dosanya hilang, sudah tawadhu, sudah merasa fakir, kemudian kita taubat tadi ya. Kemudian itu semua rempah-rempah itu ya, kalau dibacakan dengan rempah, masukkan di dalam lumpang. Lumpangnya disebut apa? Hawanir ridho. Lumpangnya lumpang ridho. Aifridho sabihi bil mihrasi, yaitu dalam keridhaan yang diserupakan dengan lesung. Ya. Fi anna kulla yatuku fihi, bahwa di dalam lesung itu keduanya bisa menembuk secara halus di dalamnya. Deplok. Ini bahasa Jawa ya, dideplok. Tumbuk ya. Kalau tumbuk ya, kalau bahasanya ditumbuk. Kalau orang Jawa dideplok.
Jadi namanya tawadhu, namanya fakir, namanya taubat itu dideplok di situ di dalam lumpang ridho. Ridho, sakit ridho, tidak diberi ridho, dipasih kekuasaan ridho, rezeki rendah ridho, dikasih rezeki banyak ridho. Pokoknya ridho itu adalah lesung dari semua yang memberikan bubuk tadi. Sehingga dengan demikian kita sudah pada menggilas dari semua penyakit-penyakit hati itu di dalam lumbung ridho. Qala Imam Nawawi ar-ridho surul qalbi miburril qadha. Imam Nawawi mengatakan ridho adalah kegembiraan hati dengan kepahitan qadha. Kalau jenengan niatnya, tujuannya belum dikabulkan Allah ridho, lah itu ridho. Kalau jenengan minta tidak dikasih oleh Allah, kok nerima, itu namanya ridho. Padahal permintaannya itu inginnya itu manis, tapi kenyataan pahit, kok kita menerima, ridho. Jadi ini rumusnya Imam Nawawi itu bagus. Ar-ridho sururul qalbi bimurril qadha. Ridho adalah kegembiraan hati dengan kepahitan qadha secara nyata. Ridho aja. Allah lebih tahu kok dengan apa yang kita minta. Allah akan memberikan sesuai dengan yang terbaik buat kita kok. Ya. Lalu Syekh Al-Muhasabi ini sama dengan Imam Hasan Basri itu seangkatan. Beliau mengatakan ar-ridha sukunul qalbi tahta majariyal ahkam. Ridho adalah ketenangan hati di bawah semua ketetapan yang ada. Yang ada tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Ridho, itu namanya ridho. Kok masih ngeruang? Ya Allah, hadza wa kadza. Ya Allah, kok begini? Saya mintanya begini. Saya sudah begini, kok masih dikasih begini? Itu berarti suudzon dengan Allah. Bahaya. Terima saja apa yang diberikan oleh Allah. Wa qala Imam Ruwaim ar-ridho istiqbalul ahkami bil farah. Ridho adalah penerimaan semua ketetapan hukum dengan riang. Ya, alhamdulillah masih bisa makan. Allah, alhamdulillah masih punya pekerjaan. Gitu aja. Kok repot? Kata Gus Dur ya. Gitu aja kok repot. Urip nek pisan donya sugih dadi ditinggal, punya jabatan ditinggal, mau jadi apa saja nanti ditinggal kok repot. Kekayaan, kekuasaan ndak kita bawa mati kok. Rezeki omah gede, mobil top, mengkilat kinclong nggak kita bawa kok. Gitu aja kok repot. Nah, kata Gus Dur. Nah, terakhir sebelum kita mengakhiri, washakhu bimin jari qanaah. Tumbuklah secara halus semua tadi itu di dalam kayu alu qanaah. Jadi qanaah itu adalah palunya itu, alat tumbuknya itu ya. Kalau ridho itu lesungnya, qanaah itu adalah palunya. Ya. Aidzalikal majmu'u minal faqr. Ya, ini telah berkumpul berupa tadi al-faqr, fakir, at-tawadhu, at-taubat, ar-ridho, kemudian dipalu, digerus, dialusi, apa ya? Ditumbuk ya, dideplok. Nah, ini orang Tulungagung deplok namanya. Bimin jadil qanaah, dengan alu namanya palu, tumbuknya itu apa ya, bahasa Jawanya apa itu kalau alu ya, alu qanaah aybi qanaah ya, as-sabihatil mutaqqatin, yaitu qanaah yang merupakan dijadikan nanti tepung ya. Setelah tepung itu sudah jadi obat nanti.
Qala badum, sebagian ulama berpendapat al-qana'u tarkut tasawufi ilal mafqud wal istighna'u bil maujud. Qanaah adalah meninggalkan pengintaian kepada yang tidak ada dan merasa cukup yang ada. Masih ingin itu, fitnah itu, motong teman, motong kawan. Anda tidak qanaah. Mengintai sesuatu yang bukan haknya atas sebuah kekuasaan, atas sebuah rezeki, la qanaah. Orang ini tidak punya qanaah. Bahaya. Orang yang tidak punya qanaah berarti hidupnya tersiksa karena tulul amal, karena angan-angannya yang panjang itu. Wal istighna'u bil maujud, dan dia merasa senang dengan yang ada. Ya alhamdulillah masih bisa kuliah. Alhamdulillah orang tua masih membayarkan UKT-nya. Begitu. Jangan nuntut, Pak Mae, uang sakunya kurang, nggak usah. Terima yang ada. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Daraini, dan berkata Abu Sulaiman Ad-Daraini, al-qana'atu minar ridha bimangzilatil wara'i minaz zuhud. Qanaah pada ridha sama kedudukannya dengan wara' dan zuhud. Jadi kalau sudah qanaah, insya Allah warok dan zuhud. Kalau zuhud, qanaah dan warok. Fal qanaah awal ridho, karena qanaah itu adalah awal ridho. Orang kalau tidak punya qanaah tidak mungkin ridho. Ya, wal warau awal zuhdi, dan warok itu adalah awal dari kezuhudan seseorang. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Masih ada 10 obat lagi ya. Ini masih 5 obat hati, itu masih 5 tadi. Yang keenam kira-kira kamu adalah waj'alhu fi kitrit tuqa, letakkan tepungnya tadi, setelah digerus tadi, tepungnya tadi di dalam panci takwa. Nah, keterangannya insya Allah Sabtu yang akan datang. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga obat hati yang disampaikan di dalam oleh Imam Hasan Basri itu bisa kita cerna, dan ini menjadi bagian dari obat kita sehari-hari. Ketika gundah, ketika sedih, ya maka dengan demikian kita sudah sudah mengumpulkan bahan obat: fakir, tawadhu, tobat, qanaah, ya, dan ridho, ya, ridho dan qanaah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah meridhoi kita semua, membimbing kita sebagai orang yang ahlul ridho, ya, ahlus sabar, dan betul-betul ahlul tawadhu, ahlul taubat. Amin rabbil alamin. Assalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.